Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum dimulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Setelah itu siapkan alat tulisnya beserta buku catatannya. Boleh juga di kertas folio karena nanti catatannya akan ibu periksa ya. Oke. Untuk pelajaran fisika kali ini, pada bab pertama, pertemuan pertama, walaupun kita tidak bertatap muka, semoga pelajaran kali ini kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Langsung saja ibu mulai ya pembelajaran hari ini. Oke, bab pertama kali ini Ibu akan menyampaikan tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, ketika kalian kelas 10, kalian kan telah mempelajari tentang gerak benda yang dianggap sebagai partikel. Kalian tahu partikel itu apa kan? Ya, betul. Partikel adalah benda titik. Benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi, gerak lurus. Translasi itu ya. Ada beberapa benda juga yang bisa berputar pada porosnya, seperti gangsing, bisa juga bumi yang berotasi. Nah, dari berbagai contoh tersebut, kita bisa dapatkan tuh apa yang dinamakan dengan benda tegar. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan benda tegar itu sendiri? Sebelum masuk ke materi ya, Ibu mau menjelaskan tentang di sini ada yang namanya benda tegar. Benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika suatu gaya dikerjakan padanya. Bagaimana sih yang dimaksud dengan tidak mengalami perubahan bentuk itu sendiri? Jadi, benda itu ketika bergerak, itu bentuknya tetap, volumenya tetap. Nah, ketika benda tegar itu bergerak, yang hanya bergerak, itu gayanya itu translasi dan rotasi. Translasi itu lurus, rotasi itu berputar. Yang seperti awal tadi Ibu jelaskan ya. Gerak translasi itu biasanya disebabkan oleh hukum Newton. Kalian sudah dipelajari kan sama Ibu Yuli waktu kelas 7, kelas 10, tentang hukum Newton 2. Nah, di mana di situ dijelaskan tentang gerak translasi ya. Nah, untuk hukum gerak rotasi itu sendiri, apa sih gerak rotasi? Gerak rotasi itu biasanya itu yang berputar pada satu titik. Kalau rotasi ya, biasanya menimbulkan percepatan sudut. Ada sudut tertentu di situ ya. Nah, selanjutnya, di sini ada yang dinamakan dengan dinamika rotasi. Apa sih dinamika rotasi itu sendiri? Nah, kita lihat ya. Ini katrol berputar di sini. Ketika tali ini menarik balok dan balok itu ke bawah, nah ini yang dinamakan dengan gerak apa? Rotasi. Betul. Nah, ketika kita lihat gambar sebelah sini, di sini ada bidang miring. Nah, ketika bidang miring ini, di sini ada katrol juga di sini. Di sini ada tali dan di sini ada benda. Walaupun benda ini diletakkan di bidang miring dan di sini digantung, ini sama-sama mengalami rotasi. Kenapa, Bu? Karena di sini yang bekerja itu katrolnya. Nah, katrol ini bekerja di satu titik berotasi. Jadi, bisa dikatakan, ketika kalian dulu kan sudah belajar ya, kalau sigma F atau sigma F itu apa? Ya, betul. Sigma F itu gaya total, di mana M dikali A, massa dikali percepatan sudut. Nah, ini
Sampai di sini bisa Ibu lanjutkan dinamika rotasi, karena dinamika rotasi itu materi kelas 7. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, ada torsi dan momen inersia. Apakah torsi itu? Pasti kalian aneh ya di sini torsi. Nah, nanti di sini ada torsi. Sebelum masuk ke sini, kita baca sebelah sini ya. Lengan momen atau lengan torsi dari sebuah gaya F terhadap suatu poros melalui P didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari poros P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F. Bagaimana sih Bu? Nggak ngerti. Nah, seperti ini kita lihat ya, kita perbesar di sini. Nah, di sini ada yang namanya poros. Nah, di sini ada yang namanya gaya. Ketika gaya ini bekerja, di sini ada titik poros sampai sini. Titik poros sampai ujung gaya yang diberikan gaya itu dinamakan dengan panjang lengan, panjang garis, atau biasa disingkat dengan L. Ini L ya. Bu, ini tuh contoh kerja apa ya? Ini tuh kunci Inggris. Biasanya kunci Inggris itu untuk membuka baut. Betul ya. Nah, ini arah putarannya ke sini. Ini yang dinamakan poros. Poros itu dianya diam. Kita yang bekerja ininya diputar ke sini. Ini diputar ke sini, putar ke sini, putar ke sini ketika mau bekerja ya. Nah, ini garis kerjanya ya, seperti ini ya. Oke, sampai sini bisa dilanjutkan sebelum masuk materi. Oke, sekarang kita masuk materi torsi ya. Apa sih torsi itu? Torsi atau momen gaya. Boleh disebut momen gaya, boleh disebut dengan torsi. Disingkatnya dengan ini. Ya, torsi. Ini tuh dibacanya torsi. Torsi terhadap suatu poros P didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya F dan lengan momennya. Bagaimana sih maksudnya, Bu? Jadi ini L itu lengan, F itu gayanya. Nah, Bu, kalau di sampingnya ini rumusnya sama. Bedanya di sini apa? Ketika lengannya itu bekerja, ada suatu sudut yang bekerja, kita tambahkan sin theta. Nah, torsi itu sendiri biasanya bisa disebut dengan arah aturan tangan kanan. Oke, kalian bisa coba kenapa aturan tangan kanan. Lihat ya, tangan kanan kalian arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Ini sebagai poros. Di sini porosnya ya, di sini poros nih, di sini poros. Nah, ini yang berputarnya seperti ini. Kalian boleh coba sendiri ya di rumah masing-masing ya. Nah, di sini lihat ya. Ibu sudah kasih catatan kecil. Aturan putaran tangan kanan untuk torsi yaitu putar keempat jari yang dirapatkan dari arah kepala vektor gaya F menuju ke arah poros rotasi melalui sudut terkecil. Maka arah ibu jari menyatakan arah torsi. Nah, seperti ini nih maksud ibu tadi. Dari sini ke sini, ini diputar ke sini. Kalian boleh mencobanya di rumah ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke arah momen inersia. Momen inersia. Momen inersia itu apa sih, Bu? Momen inersia yaitu sebuah partikel yang berotasi pada porosnya sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel terhadap sumbu putarnya atau porosnya. Bagaimana sih, Bu? Kok membingungkan? Nah, jadi seperti ini nih. Ini yang dinamakan momen inersia. Biasa disingkat dengan I. Inersia sama dengan M dikali R. R itu apa tadi? Jarak partikel terhadap porosnya. Biasa
dipakai R boleh, dipakai L boleh ya. Nih R yang ini, yang atas ini boleh, yang L yang ini boleh ya. Nah, jadi nanti ketika ada soal atau ketika ada diketahui atau ketika ada kasus yang diketahuinya itu pakai atau menggunakannya R, ya kalian harus bisa paham mau itu mau menggunakan R atau menggunakan L itu sama-sama dengan yang digunakan pengertiannya yaitu jarak partikel terhadap porosnya. Nah, seperti ini poros. Poros itu titik pusatnya yang nggak bisa diapa-apakan. Nah, ini partikelnya. Partikel itu yang nanti akan berputar terus-menerus. Nah, ini partikelnya seperti ini ya. Nah, R-nya itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Ini yang dinamakan R. Nah, momen inersia itu seperti itu ya. Oke. Bu, itu kok ada Eka apa sih, Bu? Nah, ketika kalian kemarin sudah belajar dengan Ibu Yuli apa itu energi kinetik. Nah, di sini energi kinetik ketika kalian kelas 10 kalian diajarkan setengah mv kuadrat. Nah, untuk rotasi, karena rotasi itu bekerja dengan adanya sudut, kita tambahkan setengah mr kuadrat omega kuadrat. Bu, kenapa diganti R? Nah, ketika Eka yang biasa, energi kinetik itu kan bendanya hanya bendanya saja, jadi menggunakannya V. Nah, sedangkan di sini karena bendanya itu berotasi berputar, jadi menggunakannya jarak antara titik poros yang ini ya, menuju benda. Jadi menggunakannya setengah mr kuadrat dikali omega kuadrat. Omega itu apa? Omega itu kecepatan sudut. Ini kecepatan sudutnya ya. Biasa disingkat dengan omega. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh catatannya nanti dikumpulkan. Setelah ini nanti Ibu akan kasih contoh soal ya. Boleh nanti kalau ada yang ditanyakan juga boleh nanti langsung chat ke Ibu di grup seperti biasa. Jangan lupa dicatat, catatan hari ini cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.